Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan video tutorial mengenai aplikasi kuesioner digital survei keuangan pemerintah desa yang dapat Anda akses melalui alamat website kisah-desa.tes. Anda dapat login menggunakan email kantor BPS Anda dan isikan password default yaitu user USER, kemudian klik tombol login. Ini adalah tampilan awal aplikasi Kisah Desa. Di sini tertera beberapa pilihan menu. Yang pertama yaitu adalah dashboard, kuesioner K3, konsep dan definisi, serta profil. Di dalam menu profil berisi mengenai informasi umum, yaitu nama lengkap, NIP lama, NIP baru, jabatan, nomor HP, akun, level, email, serta password. Anda dapat mengganti password di sini dengan cara klik ganti password, kemudian isikan current password, dan isikan password baru yang Anda inginkan. Dan klik update password. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa password berhasil diganti. Kemudian klik keluar. Di dalam menu profil ini, Anda juga dapat mengubah foto Anda dengan cara klik pilih file, kemudian pilih foto di dalam memori komputer Anda yang Anda inginkan untuk menjadi foto profil Anda, dan kemudian Anda dapat mengunggahnya di sini. Atau dengan cara menggunakan avatar yang sudah tersedia, dengan cara mengklik gambar avatar yang Anda inginkan, hingga bulatannya berubah menjadi warna biru seperti ini, dan klik update. Maka foto profil Anda akan otomatis terupdate seperti ini. Jadi di menu konsep dan definisi ini memuat mengenai konsep dan definisi dari pengenalan tempat, keterangan umum dan sumber daya, kemudian kondef dari realisasi pendapatan pemerintah, serta realisasi belanja pemerintah. Jika kita mengklik salah satu istilah seperti pendapatan desa misalkan, maka akan muncul definisi dari pendapatan desa tersebut. Kemudian jika kita klik istilah yang lain misalkan hasil usaha, maka akan muncul definisi dari hasil usaha. Begitupun seterusnya. Seperti halnya dengan yang di atas, di sini juga dijelaskan mengenai kondef-kondef atau konsep definisi dari istilah-istilah yang ada di bagian realisasi belanja pemerintah. Seperti belanja desa itu definisinya adalah apa? Di sini dijelaskan. Belanja modal itu definisinya seperti apa? Di sini akan dijelaskan. Isi dari konsep dan definisi di sini sama dengan yang ada di kuesioner survei K3. Kemudian kita menuju ke bagian menu kuesioner K3, kemudian kita klik entry data. Ini adalah tampilan dari menu kuesioner K3 entry data. Dan berikut ini adalah list dari sampel desa yang akan kita jajah untuk survei K3 ini. Pertama-tama, pilih periode sampel. Kita pilih tahun 2020. Kemudian, di sini saya akan mencontohkan untuk mengentri salah satu data di Desa Moluo. Klik entry. Ini adalah tampilan dari blok 1 yang memuat mengenai pengenalan tempat. Untuk keterangan provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, serta desa atau nagari sudah langsung otomatis terisi. Sehingga kita hanya perlu mengisikan keterangan selanjutnya, yaitu mengenai jenis wilayah administrasi, status desa, dan alamat lengkap kantor desa.
serta keterangan email, nomor telepon, dan nomor faksimail jika tersedia. Kemudian, klik simpan untuk menyimpan hasil entrian data Anda. Jika Anda ingin beralih ke blok 2, maka klik blok 2. Untuk blok 2 berisi mengenai keterangan umum dan sumber daya. Pertanyaannya mengenai keterangan umum kepala desa atau wali nagari beserta rinciannya. Kemudian pertanyaan lain mengenai banyaknya aparatur desa atau nagari serta administrasi desa atau nagari. Perlu diingat, sebelum berpindah ke halaman yang lain, Anda harus menyelesaikan isian pada halaman yang sedang Anda isi saat ini. Jika Anda ingin menyimpan isian data Anda yang sudah di-entry, maka klik simpan. Jika Anda ingin beralih ke blok 3, maka klik blok 3. Halaman ini tidak bisa dilewati karena isian yang harus diisi belum terisi. Sehingga Anda harus mengisi semua isian ini sebelum dapat berpindah ke halaman selanjutnya. Setelah Anda mengisi blok 2 dengan lengkap, Anda dapat menuju ke halaman blok 3, yaitu mengenai anggaran pendapatan dan belanja pemerintah desa atau nagari. Perlu diingat bahwa di sini satuannya adalah Rp1.000. Blok ini berisi mengenai data pendapatan desa yang berisikan beberapa rincian. Untuk bagian sel berwarna abu-abu, tidak perlu Anda isi, karena sel abu-abu ini akan terisi secara otomatis yang merupakan penjumlahan dari rincian-rincian yang ada di bawahnya. Misalkan, saya akan memberi contoh di sini, misalkan 12, di sini misalkan 20, di sini 15, di sini 10, dan pendapatan asli desa merupakan penjumlahan dari hasil usaha dan hasil aset. Begitu juga pada kolom anggaran 2020 yang merupakan penjumlahan dari hasil usaha dan hasil aset. Kemudian, pada bagian transfer, untuk sel berwarna abu-abu, Anda tidak perlu mengisi dan Anda harus mengisi di bagian rincian di bawahnya. Pendapatan lain-lain juga harus terisi dengan cara mengisikan rincian di bawahnya. Dapat kita lihat bahwa pendapatan desa merupakan penjumlahan dari pendapatan asli desa, transfer, serta pendapatan lain-lain. Selain itu, jika kita menggerakkan kursor ke sebelah kanan ini, maka akan muncul konsep dan definisi dari istilah-istilah tersebut. Jika Anda ingin menyimpan entrian data Anda, klik simpan. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa sampel K3 berhasil disimpan. Dengan begitu, kita bisa menuju ke blok selanjutnya. Ini adalah lanjutan dari blok 3 sebelumnya, masih mengenai anggaran pendapatan dan belanja pemerintah desa atau nagari, dengan satuannya adalah Rp1.000. Di bagian sel berwarna abu-abu tidak perlu Anda isi, karena sel ini merupakan penjumlahan dari rincian-rincian yang ada di bawahnya. Anda hanya perlu mengisikan di bagian belanja pegawai, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, jaminan sosial, dan belanja barang dan jasa. Untuk penyediaan tunjangan BPD juga tidak perlu Anda isi,
karena akan terkalkulasi secara otomatis dari penjumlahan belanja pegawai tunjangan BPD dan belanja barang dan jasa. Kemudian untuk penyediaan insentif juga masih sama, tidak perlu diisi karena akan otomatis terisi dari data belanja barang dan jasa. Dan seterusnya. Untuk sel berwarna abu-abu tidak perlu Anda isi karena merupakan penjumlahan dari belanja barang dan jasa dan belanja modal. Masih sama seperti halaman sebelumnya, apabila Anda ingin mengetahui konsep dan definisi dari istilah-istilah ini, Anda dapat menggerakkan kursor ke sebelah kanan. Di sini akan ditampilkan definisi-definisi dari istilah-istilah tersebut. Setelah Anda mengisikan entrian data di sini, Anda dapat mengklik simpan dan beralih ke blok 3 selanjutnya. Perlu diingat juga, Anda tidak dapat menuju ke blok 3 selanjutnya apabila isian yang harus diisi pada halaman ini belum dilengkapi. Sehingga Anda harus terlebih dahulu melengkapi halaman ini agar dapat menuju ke blok 3 selanjutnya. Ini adalah tampilan dari blok 3 selanjutnya. Masih sama, yaitu mengenai anggaran pendapatan dan belanja pemerintah desa atau nagari, dengan satuannya adalah Rp1.000. Masih sama seperti halaman sebelumnya, sel berwarna abu-abu tidak perlu Anda isi karena merupakan penjumlahan dari belanja barang dan jasa serta belanja modal. Anda tidak dapat melewati halaman ini sebelum isian yang diperlukan pada halaman ini diisi dengan lengkap. Berikut ini merupakan konsep dan definisi yang terkoneksi dengan menu konsep dan definisi sebelumnya. Setelah isian pada halaman ini diisi lengkap, Anda dapat menyimpan entrian data Anda dengan klik simpan. Kemudian, Anda dapat beralih ke blok 3 selanjutnya dengan cara klik blok 3. Masih sama, yaitu di blok 3 lanjutan mengenai anggaran pendapatan dan belanja pemerintah desa dengan satuannya Rp1.000. Ketentuan pengisian juga masih sama dengan halaman-halaman sebelumnya. Kemudian, untuk blok 3 halaman terakhir berisi mengenai data pembiayaan. Data pembiayaan dan penerimaan pembiayaan di sini tidak perlu Anda isi karena merupakan kalkulasi dari rincian-rincian di bawahnya. Kemudian, pengertian dari sisa lebih pembiayaan dapat kita lihat pada konsep dan definisi, yaitu pendapatan desa dikurangi belanja desa ditambah dengan pembiayaan neto. Maka sisa lebih pembiayaan akan terisi secara otomatis di sel ini. Kemudian Anda dapat mengklik simpan untuk menyimpan hasil entrian data Anda. Selanjutnya, Anda dapat beralih ke blok 4. Blok 4 yaitu catatan. Apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini. Selain informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner. Selanjutnya, Anda dapat beralih ke blok 5 dengan cara klik blok 5. Blok 5 yaitu pengesahan, diisikan identitas dari yang mengisi kuesioner, nama, NIP, jabatan, tempatnya di mana, tanggalnya kapan, serta mengetahui kepala desa, dan isikan NIP kepala desa jika ada. Kemudian, unggah bukti pengesahan di bagian ini. Bukti pengesahan berupa foto tanda tangan kepala desa yang ada di dokumen survei K3. Kemudian, klik simpan dan Anda dapat berlanjut ke blok 6.
Blok 6 yaitu mengenai keterangan petugas dapat diisikan nama petugas untuk petugas penjajah dan pengawas, serta tanggal penjajahan dan tanggal pengawasan, dan tanda tangan penjajah dan pengawas. Saya contohkan. Setelah itu, klik simpan. Maka akan muncul pemberitahuan sampel K3 berhasil disimpan. Kemudian, klik keluar. Untuk mencetak hasil entrian Anda, silakan klik PDF. Jika Anda ingin keluar dari aplikasi, klik tombol setting dan klik logout. Sekian video tutorial dari penggunaan aplikasi Kisah Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.